Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan YouTuber saya semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita dengan sehat kita bisa beraktivitas sesuai dengan keinginan kita. Kali ini saya mengajak anak-anak saya yang sudah punya pengalaman bekerja di hotel. Nah, kemarin ada pertanyaan dari rekan YouTuber itu tentang uang tip ya, karena hotel itu adalah perusahaan jasa. Coba kita buktikan dengan anak-anak saya yang sudah PKL di industri selama 6 bulan. Namun bagi siapa saja yang baru ketemu ya kita ini ya, ini namanya Rahmawati, ini Rasa ya, kita perkenalkan kalian semua. Bagi yang baru ngeklik channel Andika Smuri, tolong like, subscribe juga share-nya sehingga kita bertiga ini semangat untuk membuat konten. Yuk. Rahma, kamu kan kerja PKL bintang 5 ya. Saya to the point saja kepada uang tip ya. Ada teman yang tanya, memang ada uang tipnya di hotel gitu. Coba kamu dari pertama PKL-nya di bagian apa, terus dapat uang tip dan sebagainya, coba. Ya, jadi aku PKL di front office, aku dapat 4 section. Untuk pertama itu aku dapat di loyalty atau bisa dibilang JRO. Terus kita kan ada juga alumni ambassador, ada concierge, ada juga lounge, dan kita kan kebagian dapat yang kayak apalagi di concierge sama di lobby ambassador itu kan kita di sekitar lobby itu kan ya. Nah, kalau kita udah dapat di bagian sekitar lobby itu kemungkinan dapat tip itu sangat besar kemungkinan. Oh gitu ya, karena di lobby itu direct contact kepada tamu langsung. Betul, ya. Betul. Apalagi kita gitu sering ya. beraktivitas sama tamu, kan suka nanya kabar kan, kalau sudah dekat kayak dan sering nanya kabar juga gimana kabar hari ini. Nah terus gimana kamu kamu dan sekolahan nih, terus tiba-tiba kok dapat uang itu dari ketika kamu posisi di mana itu? Itu pertama kali aku dapat itu pastinya di concierge lebih dapat banget itu kalau di concierge. Gitu ya. Emang tugas concierge apa sih bisa? Untuk kalau cewek itu kan karena aku cewek, aku dapatannya bagian doorgirl karena emang aku pas di awal pas di JRO itu kan aku keterbatasan di komunikasi. Jadi atasan aku pada kayak ngomong, ya udah kamu di sini aja dulu. Gitu ya. Akhirnya bisa. Doorgirl kan gampang ya kerjaan, open pintu, tutup, terus apa lagi itu? Doorgirl, pintu, girl perempuan, dan tugasnya apa aja itu? Ya itu, jadi kita greeting, selain greeting juga kita juga harus tahu setiap kayak ada event, terus ada kayak sekitar hotel, kita juga harus tahu itu, bukan sekedar bukan pintu doang sih sebenarnya. Oh gitu. Nah itu teman-teman menurut ini, jadi kerjanya itu door girl, artinya bukan hanya buka pintu saja, tetapi juga getting direction lah, menunjukkan arah, menuju ke mall bisa, menuju ke fasilitas hotel bisa. Coba beralih ke Rasa ini ya. Rasa kemarin di hotel mana? Kalau saya di hotel Grand Orchard, Jakarta. Untuk pertama kali saya mendapatkan tip itu di public area. Public area? Iya betul. Di public area karena kita kan bertemu dengan tamu juga kan. Jadi itu kita di situ juga harus tahu event-event yang ada di situ buat mengarahkan tamu ke event tersebut jika ada yang orang-orang penting. Dan kita tuh juga kalau lagi high season kita bisa dapat 200 lebih Pak. Iya tips. Iya. Gimana kalau di public area itu kan kamu membersihkan area umum nih, kamu kan nggak ngobrol sama tamu, gimana itu ceritanya kok bisa tahu-tahu dapat uang tip? Karena tuh entah tamunya merasa hotel ini nyaman karena dibersihkan, atau saya terlihat sangat aktif mungkin kemungkinan seperti itu. Mungkin kasihan juga. Iya betul. Jadi tamu juga mau ngasih tips. Oh gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Oke bagus. Jadi kita nggak nyangka ini Rasa ini juga lagi bersihin kaca, terus ada nyulek kasih uang tip ya. Nah ini sebagai daya tarik juga ini ya. Nah kembali ke Rama. Lanjut Rama. Seberapa besar kamu dapat uang tip yang paling gede, bahkan mungkin pernah dapat
gocengan doang, misalnya gimana? Gak pernah dapat gocengan sih Pak. Pernah ya? Gak pernah, soalnya pernah sampai ada tamu karena mungkin senang karena kita karena udah sering disapa, terus udah sering kayak nanyain kayak gimana hari ini, enaknya di sini, terus kayak karena udah mungkin udah kenal juga, kita juga sering aku juga sering kasih gift gitu, kasih kado. Oh gitu, artinya tamu-tamu regular customer ya, yang sering betul. datang itu ya. Aku pernah dapat kado itu sampai 3 kali. Oh gitu ya? Iya, betul. Nah ini buat masukan dari kawan-kawan yang belum tahu. Jadi orang itu dibikin asik dulu, enak dulu. Kalau dia menjadi klien atau pelanggan tetap, itu sudah kayak di rumah sendiri. Nah itu bisa diterapkan juga untuk ketika kita punya usaha ya. Punya usaha, bagaimana memancing klien kita itu supaya balik lagi ya. Iya. Nah, jadi paling besar, pernah dapat uang dolar gitu atau pernah dapat dolar juga uang asing gitu yang lainnya. Pernah dapat yang Singapura, dolar, terus ya banyak deh pokoknya. Terus udah gitu kayak untuk penghasilan kayak misalkan kayak buat tip itu kayak minimal tuh 20.000, 50.000 gitu ya, asik banget. Nah rasanya kamu juga pernah ke Rumboy ya? Iya, pernah. Bagaimana kalau selama di Rumboy apakah ada uang tip yang lebih gitu? Bagaimana dengan bekerja kamar dapat uang tip gimana? Ya alhamdulillah untuk di rumah selama saya jadi Rumboy saya juga mendapatkan uang tip selama membersihkan kamar ya, tapi nggak semuanya mendapatkan uang tip, tapi kemungkinan itu dijamin mendapatkan uang tip dari kamunya. Ya artinya kita belajar namanya PKL itu nggak boleh hanya mengharapkan uang tipnya ya. Yang terpenting itu kan kalian untuk ilmunya, bukan uang tipnya. Mungkin kalau di negara lain ya itu wajib ya, kalau kita kan enggak. Jadi jangan sekali-sekali ngarepin uang tip untuk semuanya. Nah lanjut kepada ini, sekarang kan pepatah mengatakan experience is the best teacher. Artinya pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah pengalaman apa yang kamu bisa timba selama 6 bulan PKL ya, dengan pengalaman apa itu? Pertama tuh ini sih di komunikasi aku, karena kan aku emang keterbatasan banget, apalagi juga sering lama banget ngertinya gitu. Jadi kayak aku pas aku di PKL aku jadi ngerti gitu, maksudnya kayak ternyata nggak seburuk itu untuk menyapa orang gitu. Terus juga kayak untuk kayak jadi belajar sedikit-sedikit juga gitu, ini apa sih gitu. Tentunya kerja kan nggak selalu mulus, nggak ada komplain ya. Pernah mendapatkan komplain atau apapun atau diomelin kamu? Pernah nggak? Pernah dapat komplain karena keteledoran aku juga itu pas pertama kali. Aku kan takut gitu ya, apalagi ada barang tamu. Jadi kan aku pas dia JO itu aku kasih welcome cake, tergantung sama antara cake atau slice fruit gitu kan. Aku kasih, nah tapi di situ posisinya aku karena aku sendiri, terus di dalamnya ada barang tamu dan aku nggak ada berdua gitu. Jadi kan sendiri tuh, takutnya kan karena takut ada yang hilang atau apa, nggak ada yang saksi juga kan jadinya kan. Jadi aku dengan cepat-cepat aku langsung kayak taruh, aku bukti foto gitu kan, emang mesti bukti foto kamar berapa untuk Mister siapa, terus itu aku keluar. Nah pas keluar itu aku lupa nutup. Nah itu jadi masalah ya, jadi dapat komplain juga dari tamu dan aku jadi ngerti gak harus buru-buru. Padahal intinya hanya lupa nutup pintunya, pintu kamar tamu itu. Iya. Oh ya itu bahaya. Iya itu sampai di. Oke. Itu riskan sekali itu ya, bahaya. Nah, kamu sendiri pernah nggak mendapatkan kendala gitu? Emang di hotel itu kamu etika ya? Iya betul. Pernah nggak mendapatkan ya? Tentunya ada senang dan ada susahnya juga. Mendapatkan uang tip senang, tapi kalau dikomplain itu susah gitu. Iya betul. Kamu gimana, pernah? Alhamdulillah saya juga pernah mendapat komplain karena keteledoran saya sendiri, karena posisinya waktu itu security lagi break, terus saya disuruh menggantiin posisi security tersebut. Nah jadi tuh iya betul Bapak. Nah jadi tuh pas security lagi ada lagi waktu break, saya kan dijaga di lobby tuh, di dekat pintu lobby. Nah terus udah jam waktu istirahat saya juga, terus security belum naik ini. Nah terus saya minta titip ke orang front office Pak. Nah jadi tuh udah saya langsung turun ke bawah buat break.
ternyata ada tamu yang mau check-in cuma nggak ada buka pintunya Pak, jadi di situ saya kena komplain. Oh, diomelin gitu. Iya, betul. Kurang ngasih pulang. Iya. Oh gitu. Ya intinya kalau saya simpulkan dengan pembicaraan ini, anak-anak ini ternyata kerja itu nggak semudah apa yang kita bayangkan. Kerja aja, ternyata di dalam itu ya ada kendala ya. Kepuasan tamu itu memang susah. Jadi yuk kita belajar bagi siapa saja yang ingin mempelajari dunia perhotelan. Ini adalah bisa menjadikan referensi. Semoga bisa membuat referensi bagi yang memerlukan atau anak-anak mau melanjutkan ke dunia pariwisata khususnya perhotelan bisa menjadikan referensi. Saya pikir itu saja dulu ya, kita lanjutkan sesi berikutnya untuk bincang-bincang aja soal pengalaman PKL ya. Ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah sama teman-teman saya. Dadah. Selamat pagi. See you.